Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah kita kesempatan ini, kita akan bahas tentang dampak penyalahgunaan seks. Ya, akan menyebabkan ketergantungan atau ketagihan untuk selalu memikirkan, bukan hanya memikirkan, tapi melakukan seks secara bebas. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa munculnya berbagai sakit penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas sudah sangat jelas, sudah sangat tuntas dan lugas saya sampaikan kepada saudara-saudara. Bahkan begitu mengerikan berbagai sakit penyakit itu. Di sisi lain, tidak juga selalu ada obatnya untuk menyembuhkan sakit penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas itu. Salah satu contohnya adalah HIV/AIDS. Walaupun ilmu kedokteran sudah semakin canggih, sudah semakin maju, HIV/AIDS sampai hari ini belum ada vaksinnya. Itu memberikan sebuah konfirmasi atau pemberitahuan atau peringatan supaya sungguh-sungguh manusia, saudara-saudara yang masih muda, jangan lagi-lagi menyalahgunakan seks itu sesuka hati. Karena kalau saudara sudah tertular dengan HIV/AIDS, maka tidak akan bisa disembuhkan. Kita juga sudah membahas tentang dampak seks bebas mengakibatkan kehancuran studi dan masa depan. Dan kita sudah bahas fakta-fakta konkret, contoh-contoh real, orang-orang yang hancur studinya dan masa depannya, termasuk juga sampai berimbas pada orang tua. Karena tiba-tiba saja diketahui anaknya di perantauan sudah hamil atau menghamili anak orang, sehingga tidak bisa lagi kuliah karena malu. Dan akibatnya orang tua saudara tahu kabar itu, maka itu akan menjadi faktor yang menentukan orang tua itu bisa mati mendadak. Dan fakta itu sudah banyak. Hari ini kita akan bahas lebih jauh, lebih dalam lagi, sebab akibat yang diakibatkan oleh seks bebas, di mana seseorang itu akan terus bergantung, ketagihan, selalu ingin terus memikirkan dan melakukan seks bebas itu kepada siapa saja dan di mana saja. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penyalahgunaan seks ini ibarat seperti orang yang sama persis yang mengkonsumsi narkoba. Sukar dan sulit untuk bebas, clear dan clean dari ketergantungan narkoba itu. Ya, saya kira itu sudah dijelaskan oleh pendeta Ibu Jamila Hussein di dalam khotbah yang lalu-lalu. Ini sama. Ketagihan untuk selalu memikirkan dan melakukan seks akan selalu ada dalam hati dan pikiran orang yang sudah sering melakukan hubungan seks. Itulah yang menjadi peringatan yang selalu saya sampaikan kepada saudara, jangan coba-coba biarkan atau berikan ruang atau saudara menyalahgunakan handphone saudara untuk mengupload, melihat gambar film porno. Karena waktu saudara mengkonsumsi gambar film porno itu, maka itu akan masuk di dalam hati dan pikiran saudara. Dan itu akan selalu mendorong saudara
untuk memikirkan apa yang ada, apa yang saudara lihat di dalam gambar-gambar yang jorok, film-film yang jorok itu. Dan cepat atau lambat saudara akan mencari bagaimana mengaktualisasikannya. Itu makanya tren penyalahgunaan seks hari-hari ini sangat tinggi. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua. Kenapa? Karena ada kebebasan untuk menonton film gambar porno lewat handphone. Jadi tiap hari kita dengar berita itu. Ya, di dalam berbagai media elektronik dan juga media-media cetak lain. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jauhkan diri saudara dari gambar film porno. Jauhkan hati dan pikiran saudara untuk selalu berupaya membayangkan dan bahkan melakukan hubungan seks. Karena itu akan menyebabkan ketagihan atau ketergantungan. Artinya, saudara lagi ibadah pun yang tetap yang ada di pikirannya adalah gambar dan film porno itu kan. Saudara lagi berdoa pun yang ada di otaknya gambar dan film porno itu. Lagi melayani Tuhan pun yang ada di hati dan pikiran saudara adalah apa yang saudara lakukan kemarin. Dengan seseorang. Pada waktu melakukan hubungan seks. Itu akan selalu terus. Jadi ini saya katakan tadi, ini bagaikan virus sebenarnya. Yang tidak mudah juga dihapus dari hati dan pikiran saudara. Bahkan saudara sudah menikah, punya rumah tangga, punya anak dan istri sekalipun. Bahkan saudara sudah jadi pejabat, orang sukses sekalipun. Ketagihan untuk selalu memikirkan hal-hal yang jorok, bahkan melakukan hubungan seks bebas akan selalu terus saudara lakukan. Itu makanya saudara, kalau saudara punya uang, sudah punya pekerjaan, sudah punya posisi, suka-suka hati saudara, apalagi kalau saudara misalkan tugas di luar kota kan, atau pasangan saudara tugas di luar kota, sudahlah. Di luar kota itu saudara tiap-tiap hari memikirkan dan melakukan hubungan seks dengan orang lain. Maka untuk itulah Imamat pasal 26 ayat 21 mengatakan, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan aku, kata Tuhan, dan kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat. Coba saudara hitung ini, berarti keturunan yang keberapa ini? Sampai keturunan yang ketujuh kan? Akan mengalami hukuman, akan mendapatkan sanksi, ganjaran dari Tuhan. Setimpal dengan dosa yang saudara perbuat. Jadi, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seks bebas itu tidak hanya berakibat buat saudara. Yang bisa melahirkan, saya katakan tadi, ketagihan, ketergantungan untuk selalu memikirkan, bahkan berupaya mencari korban siapa yang bisa saudara jadikan untuk melampiaskan hawa nafsu saudara. Bukan hanya kepada saudara, sebab akibat itu terjadi. Tapi juga bisa hukumannya, ganjarannya, ya, di samping kepada saudara juga kepada orang lain. Siapa? Mungkin juga istri atau suami saudara akan mendapatkan hukumannya. Bahkan dikatakan anak cucu loh, 7 turunan. Inilah yang dialami oleh seorang mahasiswa. Ya. Dia dulu tetangga kos saya waktu kuliah di Jakarta. Karena yang ada di otaknya tiap hari adalah gambar dan film porno. Lalu dia ketemu dengan seorang perempuan yang sama juga isi otaknya. Selalu suka menyimpan, menonton gambar film porno.
Berkolaborasi lah mereka ini. Pacaran. Dan tiap-tiap hari yang ada di otak dan pikiran mereka berdua adalah melakukan hubungan seks. Nah, akibatnya apa, saudara? Udah pasti nggak lulus lah mereka. Nggak lulus dua-duanya. Itu akibat yang pertama. Hukuman yang Tuhan lakukan. Yang kedua, dokter menyatakan secara positif bahwa mereka sudah terjangkit HIV/AIDS. Dua-duanya loh. Yang ketiga, mereka DO dari kampus itu. Kamu kan pernah kuliah. Yang keempat, hidup mereka luntang-lantung. Yang kelima, walaupun tidak punya masa depan, tidak punya pekerjaan yang jelas dan pasti tidak punya penghasilan, rupanya kecenderungan untuk melakukan hubungan seks itu semakin tinggi. Maka seringkali mereka berdua bukan hanya melakukannya sesama mereka, tapi juga melakukan dengan orang-orang lain. Artinya apa? Si laki-laki ini pun juga sering melakukan hubungan seks dengan orang lain. Si perempuan ini juga rupanya diam-diam juga melakukannya dengan orang lain. Bertahun-tahun loh, saudara. Hukuman yang terakhir, penyakit HIV/AIDS yang sudah diponis oleh dokter sudah terkena kepada dua orang ini. Lama-kelamaan melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Ya karena saya katakan tadi sudah hidup sebebas-bebasnya, sesuka hatinya. Maka muncul tambahan penyakit lain yang dialami oleh dua orang ini. Selain dari HIV/AIDS yang tidak bisa diobati, tapi juga mereka mengidap penyakit kanker. Sampai pada akhirnya, masih usia muda, belum sampai 30 tahun, dua-duanya meninggal dengan tragis. Itu adalah bukti konkret apa yang dikatakan dalam Imamat pasal 26 ayat 21. Jikalau hidupmu bertentangan artinya apa? Tidak sesuai dengan firman Tuhan kan? Bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Maka Tuhan bilang akan makin menambah hukuman demi hukuman sampai 7 kali lipat. Setimpal dengan perbuatan, tindakan hidup seks bebas yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Itu jelas sekali dicatatkan oleh Tuhan sendiri malam hari ini untuk saudara. Maka dengan demikian, jangan anggap enteng dengan masalah seks bebas. Karena saya katakan tadi ini ibarat penyakit, ibarat virus yang akan terus membuat saudara ketergantungan, ketagihan, memikirkan, dan juga melakukan. Maka untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hukumannya pun berkali-kali lipat. Ada kasus yang lain lagi.
Karena 2 orang anak muda-mudi ini, waktu mahasiswa, sudah terbiasa juga nonton film porno, dan sudah terbiasa juga melakukan hubungan seks. Ya, lalu mereka menikah. Dan sudah pastilah saudara, dapatnya juga pasti sama-sama kan? 11-11. Karena firman Tuhan katakan, kalau saudara mau mengharapkan yang ideal, pasangan yang baik, pasangan yang rohani, pasangan yang takut akan Tuhan, pasangan yang clear dari penyalahgunaan seks bebas, maka jadikan hidupmu jauh dari kehidupan seks bebas. Supaya saudara dapat pasangan, suami atau istri yang clear dan clean dari itu. Maka jagain diri saudara. Mulai dari sekarang. Tapi kalau si anak muda-mudi tadi selalu hidup dan bergaul dengan laki-laki dan perempuan yang sudah ketagihan, yang sudah sering melakukan hubungan seks, ya ujung-ujungnya dapatnya juga sama. Dapatnya juga sama. Dan akibatnya apa? Mereka menikah. Memang mereka punya keturunan, mereka punya anak memang. Tapi saudara tahu, vonis juga, dokter juga memvonis. Bukan hanya papa mamanya yang terjangkit HIV/AIDS, tapi juga anaknya. Coba saudara bayangin. Konsekuensinya begitu luar biasa. Bukan hanya kepada 2 orang tuanya, tapi juga kepada keturunan. Bahkan yang mengerikan lagi. Bukan kepada anak pertama, tapi juga sampai kepada anak yang kedua dan seterusnya. Dan penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Maka demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dengarkan firman Tuhan hari ini. Untuk sungguh-sungguh mau bertobat dan mau berubah. Dan jauhkan dari hidup saudara dari seks bebas. Supaya tidak perlu hukuman demi hukuman 7 kali lipat harus terjadi dalam diri saudara. Tidak perlu kan? Maka dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua fakta-fakta, semua kesaksian yang saya sampaikan itu, jangan saudara anggap, jangan saudara kira itu hanya sebatas, itu kan orang itu Pak Tony. Kalau saya enggak, walaupun saya sudah melakukan hubungan seks bebas, oh no. Apa yang terjadi di dalam diri orang-orang lain sebagai konsekuensi atau hukuman Tuhan dari kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan tadi, itulah warning, peringatan dari Tuhan. Yang artinya apa? Kalau saudara tetap mau hidup bebas, melakukan seks bebas, cepat atau lambat, nggak pakai paket lama itu. Hukuman yang sama, itu pasti akan terjadi dan akan datang menghampiri saudara. Maka dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hukuman-hukuman Tuhan di dalam Alkitab kepada orang-orang berdosa, dan juga hukuman-hukuman Tuhan yang terjadi kepada manusia di zaman ini, karena dosanya, itu juga peringatan buat saudara. Supaya jangan menjalani menuruti hidup yang bengkok, hidup yang salah. Seperti mereka-mereka. Sebab kalau saudara masih menuruti hidup yang bengkok dan yang salah, maka hukuman yang sama pasti datang menghampiri saudara. Maka untuk itulah firman Tuhan katakan sekali lagi hari ini, ya, dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah kepada Tuhan. Jauhkan diri saudara dari pergaulan seks bebas itu. Supaya tidak perlu, ya, 7 kali lipat hukuman demi hukuman terjadi dalam diri saudara.
Karena di dalam firman Tuhan yang lain juga mengatakan apa yang kita tabur akan kita tuai. Sebab akibat dari tindakan perilaku seks bebas itu tidak jelas dan pasti ada sebab akibat yang akan dipetik loh saudara. Itu apa? Ya sakit penyakit, kehancuran, hidup, studi, masa depan. Itu udah fix itu, nggak usah disangkali lagi. Karena jelas-jelas nyatanya firman Tuhan katakan itu apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya saya sudah katakan tadi pasangan hidup yang akan berpotensi untuk saudara dapatkan pun pasti nggak jauh-jauh. Juga orang yang sudah terbiasa melakukan hubungan seks bebas. Karena hidup yang seperti itu mungkin saudara sudah terbiasa melakukan kan? Maka saudara mendapatkan yang 11-12 juga. Dan keturunan saudara juga bisa terdampak akibat pergaulan atau seks bebas yang sudah terbiasa saudara lakukan di dalam masa muda saudara. Maka dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkan firman Tuhan hari ini, dan bertobat dan berubahlah, supaya tidak perlu harus mengalami hukuman demi hukuman, ganjaran demi ganjaran, 7 kali lipat. Dan sudah cukup terlalu banyak fakta yang real, mahasiswa yang hancur hidupnya, studinya, masa depannya, harapannya, anak cucunya harus menderita karena dosa orang tuanya waktu masa mudanya. Di bagian yang kedua, saudara, seks bebas juga dapat mengakibatkan seseorang itu mengambil keputusan untuk bunuh diri. Bahkan sekali bisa juga menyebabkan ya membunuh orang tua sendiri atau kekasih sendiri, pacar sendiri. Hasil survei melaporkan bahwa lebih dari 200 wanita mati setiap hari. Setiap hari loh ini. Hasil surveinya nih. Lebih dari 200 wanita mati setiap hari. Saudara tahu apa sebabnya? Karena mereka waktu melakukan seks bebas lalu hamil, berupaya mencari jalan keluar untuk menutupi aib dengan cara aborsi. Karena seringkali anak-anak muda berpikir, ya nanti kalau udah hamil kita gugurkan saja ya. Dia pikir itu akan menyelesaikan masalah. Tapi rupanya itu akan melahirkan masalah baru. Di mana si wanita berpotensi besar untuk meninggal dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu saudara pahami, khususnya bagi para wanita. Maka kalau saudara diajak oleh pacar saudara melakukan hubungan seks dengan alasan, nanti gampang kok kalau kamu hamil kita gugurin dengan berbagai obat-obatan, makanan, bahkan pergi ya mempergunakan jasa medis gitu ya, atau dukun, saudara akan berpotensi mengalami kematian. Dan juga dengan bayi saudara. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, walaupun tindakan aborsi itu dilakukan oleh tenaga ahli, oleh tenaga medis, atau misalkan saudara mengkonsumsi obat-obat tertentu ya, atau makanan tertentu, dampak negatif dari obat-obatan, makanan, bahkan juga tindakan medis yang membantu saudara dalam proses pengguguran itu sangat berbahaya karena bisa menghilangkan nyawa saudara. Termasuk pergi ke dukun sekalipun.
Bahkan secara fisik, saudara, tindakan aborsi itu memberikan dampak jangka pendek kepada saudara wanita. Apa? Pendarahan yang terus-menerus. Saudara, yang perempuan, kalau saudara haid atau datang bulan aja kan ribet ya. Walaupun itu kan sebuah proses alamiah, normal kan itu. Itu aja kan udah ribet ngurusinnya wanita-wanita ini kan. Apalagi kalau saudara menggugurkan, melakukan aborsi. Itu akan menyebabkan pendarahan yang terus-menerus. Bahkan akan ada infeksi di dalam rahim saudara yang menyebabkan bisa rahim saudara itu mengalami apa? Pembusukan. Dan bisa berujung pada kematian. Itu makanya tadi hasil survei di atas. 200 orang wanita mati setiap hari karena melakukan aborsi. Pengguguran kandungan dengan berbagai metode atau cara. Entah pakai dukun, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan juga tenaga medis. Peluang matinya sangat besar. Apa dampak jangka panjangnya? Akan muncul berbagai gangguan di dalam rahim saudara sebagai perempuan. Di mana saudara tidak lagi bisa mendapatkan mengalami kesuburan, infertilitas. Karena rahim saudara kan sudah dirusak. Saudara tahu ya, kalau misalkan nih, perempuan mau mengaborsi pakai tenaga medis nih. Sebenarnya kan, rahim saudara itu kan itu dipaksa untuk mengeluarkan bayi. Apalagi kalau bayi itu udah makin besar. Jadi bayi itu disedot dari rahim saudara. Dengan secara paksa itu. Dengan memakai peralatan-peralatan. Gunting. Dan juga alat-alat yang lain. Maka saya katakan tadi rahim saudara kan dirusak, diacak-acak sebenarnya itu. Maka itu akan berakibat saudara pasti akan sulit punya keturunan di kemudian hari. Ini supaya yang perempuan ini paham. Walaupun saya katakan tadi pakai tenaga medis aja tetap juga ada efek sampingnya kok. Lewat dukun juga sama kok. Makanan minuman juga sama. Jadi saudara jangan berpikir hanya yang penting enaknya doang gitu. Secara psikologis, seks bebas yang saudara lakukan di masa muda saudara juga akan membawa dampak di mana saudara akan kehilangan harga diri. Untuk itulah seringkali para perempuan merasa kalau sudah hamil, merasa sudah tidak lagi berguna. Ya, merasa tidak lagi sebagai wanita yang sempurna. Merasa sesuatu hal sudah hilang dari dalam dirinya. Sehingga apa? Minder. Ketemu dengan siapapun. Makanya seringkali dia mengurung diri. Takut bergaul dengan siapapun. Maka ujungnya depresi dan bisa bunuh diri. Dan saya sudah lihat itu dengan mata kepala sendiri. Belum lagi orang-orang di sekitar saudara akan memberikan justifikasi penilaian yang negatif terhadap saudara. Masih mahasiswa, semester 1, tingkat 1, 2, 3, kok udah hamil sih? Siapa bapaknya? Gimana cara besarin anaknya? Persoalan yang muncul begitu banyak di hati dan pikirannya saudara. Ya saudara akan selalu tertuduh sepanjang hidup saudara. Wanita yang tidak sempurna.
wanita yang tidak lengkap akan selalu ada itu dalam hati dan pikiran saudara sepanjang hidup saudara. Maka saya katakan tadi kecenderungannya biasanya akan ambil keputusan bunuh diri. Dan itu ya kasus-kasus seperti itu sudah cukup banyak. Maka untuk itulah Wahyu pasal 20 ayat 13 sampai 14 mengatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah hukuman yang Tuhan timpakan bagi mahasiswa-mahasiswa anak muda yang sudah terlanjur melakukan hubungan seks, lalu melakukan upaya aborsi. Saudara khususnya yang laki-laki harus juga tahu, saudara juga tidak bisa dengan seenaknya lepas dari tanggung jawab saudara kalau sudah menghamili anak orang. Hukuman untuk saudara, ganjaran untuk saudara pasti ada juga. Di mana saudara akan selalu terteror dan terhantui. Karena saudara akan diminta pertanggungjawaban. Dan memang bukan saudara, bukan rahim saudara yang diacak-acak, tapi rahim perempuan. Tapi jangan lupa, hukuman Tuhan bagi para laki-laki juga tetap ada. Walaupun mungkin saudara bisa, wah saya kan tidak hamil, yang hamil kan perempuan. Saudara nggak bisa lari dari mata Tuhan. Saudara akan dikejar-kejar oleh Tuhan sampai kemanapun. Untuk itulah, saya sudah juga melihat dengan mata kepala sendiri. Si laki-laki yang sudah terlanjur menghamili pacarnya, lalu diminta tuntutan dan pertanggungjawaban oleh pacarnya dan kedua orang tua perempuan. Apa yang terjadi? Stres nih laki-laki. Akhirnya dia tidak sanggup menghadapi tuntutan pertanggungjawaban itu. Maka dia pun juga bunuh diri. Saudara tahu, saudara bunuh diri sekalipun, tidak berarti masalahmu sudah selesai. Tidak berarti hukumanmu di hadapan Tuhan sudah tuntas. No. Lihat Wahyu pasal 20 ayat 13 sampai 14. Hukuman bagi roh saudara masih ada. Walaupun saudara sudah mati meninggalkan dunia ini karena bunuh diri. Hukumannya apa? Dikatakan di sini, saudara akan diserahkan ke laut maut. Apa laut maut itu? Laut maut itu adalah neraka. Ke sana akan dilemparkan saudara. Itu adalah kematian yang kedua di neraka. Kematian yang kedua itu artinya yang terakhir loh. Kematian yang pertama kan di dunia ini kan. Kematian yang kedua, roh saudara dihukum, disiksa, dibakar di neraka. Dengan demikian para laki-laki jangan anggap enteng. Bukan hanya para perempuan yang akan mengalami sebab akibat aborsi yang dilakukan, tapi juga laki-laki juga pasti ada hukumannya. Pak Tony, kalau saya bertanggung jawab menikahi pacar saya yang sudah terlanjur hamil ini kan berarti nggak ada masalah dong Pak. Nggak segampang itu. Nggak sesederhana itu. Tetap juga banyak masalahnya.
Kalau saudara masih dalam kapasitas sebagai mahasiswa yang notabene masih bergantung hidup saudara dari orang tua, saudara mau kasih makan apa itu? Pasangan saudara. Bayi yang ada dalam rahim pasangan saudara. Saudara mau kasih makan apa? Mungkin 1, 2, 3 bulan orang tua saudara masih bisa mensuplai. Tapi hidup ini kan bukan hanya 1, 2, 3 bulan. Bukan hanya 1, 2, 3 tahun kan? Maka kecil kemungkinan orang tua saudara juga mau tetap mendukung saudara, membiayai hidup saudara dan juga pasangan saudara. Walaupun saudara mengambil tanggung jawab untuk menikah. Bahkan dari berbagai fakta yang saya temukan di lapangan, kalau saudara sudah terlanjur hamil oleh pacar saudara atau laki-laki lain, sebagian besar orang tua itu marah besar. Pasti marah besar. Dan bentuk konkret kemarahan mereka, orang tua saudara pasti membuang saudara dari keluarga. Artinya akan memutuskan dukungan, bantuan mereka setiap bulan untuk saudara. Boro-boro membiayai kebutuhan pasangan saudara. Karena itu sudah menampar muka orang tua saudara kan. Artinya apa? Saudara sudah mempermalukan orang tua. Maka kecenderungan orang tua tidak akan pernah mau mengambil alih konsekuensi dari tindakan perilaku seks bebas yang sudah terbiasa saudara lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, inilah yang pernah terjadi di dalam dua orang pasangan muda-mudi. Karena mereka sudah terbiasa melakukan hubungan seks, lalu pacarnya ini hamil, saudara. Lalu setelah itu, mereka pergi minta pertolongan dari tenaga medis untuk digugurkan. Memang si perut wanita ini bisa kempes kembali karena bayinya ya dimatikan, digugurkan itu kan artinya kan berarti bayi itu kan disuntik mati kan, dipotong-potong di dalam rahim saudara itu bayi itu supaya bisa keluar. Karena nggak bisa, kan nggak bisa keluar dengan sendirinya. Dipotong-potong dulu bayinya, lalu nanti ya akan ditarik dari dalam rahim saudara, tarik paksa itu. Mereka menganggap sudah selesai masalah. Tapi saudara tahu, kaget tiba-tiba saja si wanita ini merasa, loh, bukan karena datang bulan, tapi dia mengalami pendarahan yang terus-menerus. Orang tuanya curiga, loh kok anak perempuan saya ini kok masa tiap minggu haid? Kan gitu. Rupanya usut punya usut. Anak perempuannya sudah pernah menggugurkan kandungan. Setelah orang tuanya tahu itu, saudara, orang tuanya terkena serangan jantung. Langsung mati detik itu juga. Ini yang saya maksud, ini yang saya katakan. Tindakan aborsi atau membunuh bayi yang dalam rahim juga sekaligus bisa membunuh diri saudara, tapi juga orang tua saudara. Jadi jangan lupa itu, saudara. Di samping saudara menjadi pembunuh atas diri saudara sendiri, saudara juga menjadi pembunuh atas bayi yang ada dalam rahim saudara. Juga saudara menjadi pembunuh atas orang tua saudara. Fakta-fakta itu sudah banyak saya lihat di lapangan. Dan saya katakan tadi, meninggalkan dunia ini sekalipun hukuman dari Tuhan, baik bagi laki-laki dan juga bagi perempuan, tetap masih ada di dunia yang akan datang, yaitu hukuman masuk neraka.
Maka dengan demikian hati-hati dan jagai diri saudara, masa muda saudara. Karena sudah terlalu banyak contoh-contoh konkret. Dan sekali lagi, saudara tidak akan mungkin bisa mendapat pasangan, suami, atau istri yang lebih baik di kemudian hari. Kalau saudara sudah terlanjur melakukan seks bebas. Yang pastinya mendapatkan yang busuk juga, yang bermasalah juga. Itu alasannya saudara kenapa waktu masa muda saya sebagai mahasiswa, saya sangat ketat menjaga diri saya dan juga pergaulan saya. Saya tidak mau sembarangan bergaul dengan semua orang. Saya lebih baik punya hanya 2-3 teman, tapi saya tahu teman saya ini tidak merusak diri saya, tidak menarik-narik saya untuk berbuat dosa. Lebih baik saya hanya cuma sedikit punya teman. Daripada saudara punya ribuan jutaan teman, tapi kehadiran mereka merusak hidup dan masa depan saudara. Buat apa? Maka dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tiba sampai pada kesimpulan. Tindakan seks bebas telah terbukti memunculkan, melahirkan berbagai hukuman demi hukuman dari Tuhan. Dengan munculnya berbagai sakit penyakit menular, contohnya HIV/AIDS, dan juga penyakit-penyakit alat kelamin yang tidak dapat disembuhkan. Itu adalah teguran Tuhan yang keras dan tegas, supaya saudara jangan menyanyiakan hidup dan masa muda saudara hanya karena sekedar kenikmatan sesaat. Kehancuran demi kehancuran, baik dalam hidup, studi, dan masa depan. Berbagai sakit jenis penyakit, itu adalah hukuman Tuhan yang sangat konkret. Maka untuk itu, tidak perlu rasanya saudara harus mengalami hukuman 7 kali lipat itu ya. Maka caranya harus sungguh-sungguh bertobat. Jaga dirimu, jaga pergaulanmu, jaga hati dan pikiranmu. Tidak usah ikut-ikutan dengan orang lain yang belum bertobat. Nah, Galatia pasal 6 ayat 7 mengingatkan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi kalau saudara hidup bergaul dengan sudah terbiasa melakukan hubungan seks, berpacaran yang tidak sehat, maka hadiahnya balasannya buat saudara adalah apa? Sakit penyakit kan? Dan juga hukuman-hukuman yang lain. Termasuk saya katakan tadi, tidak mungkin Tuhan kasih saudara pasangan hidup yang rohani, takut akan Tuhan. Tidak mungkin, karena kenapa? Ya karena hidup saudara juga jauh dari Tuhan kan? Maka untuk itu dikatakan di sini, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga pasti dia akan menuai hasil dari tindakan dan perbuatan. Jadi kalau saudara mau mendapatkan pasangan hidup yang baik, suami istri yang sehat, rohani, jasmani, dan punya masa depan yang baik, jadikan diri saudara hari ini menjadi mahasiswa yang baik, yang rohani, yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian saudara punya peluang yang besar. Tuhan akan pertemukan, Tuhan pasti kasih pasangan hidup yang baik dan benar. Karena Tuhan melihat, oh iya ya,
dia ini sangat baik orangnya, rohani dia. Saudara, keputusan saudara hari ini, tindakan saudara hari ini sangat menentukan. Berkat Tuhan, yaitu apa? Pasangan hidup, masa depan. Di kemudian hari, sangat ditentukan oleh keputusan dan tindakan dan perbuatan saudara hari ini. Dan saya yakin semua saudara punya impian, punya harapan, punya pasangan, suami, istri yang baik kan, yang takut akan Tuhan kan, juga berharap punya anak, cucu yang sehat juga kan. Mulai dari diri saudara. Mulai dari diri saudara. Saat ini juga. Jangan menyalahgunakan masa muda saudara dengan hidup ya bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tapi ambil keputusan bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, punya teman yang juga takut akan Tuhan. Sambil saudara menjaga diri saudara jangan terlibat dengan seks bebas. Maka Tuhan pasti memberikan pasangan yang terbaik buat saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan berikan masa depan yang terbaik buat saudara. Tuhan Yesus memberkati.